Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun, saling menjaga. Nah, sahabat keluarga, pada podcast kita kali ini, kita menghadirkan 3 orang narasumber yang sangat istimewa, dan juga topik yang saat ini sangat strategis untuk kita bersama, yaitu pendataan keluarga satu pintu dan menghadirkan kader Dasawisma PKK, yaitu Ibu Maria Ulfa dari Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Tuti. Yang kedua, Ibu Sawiyah dari Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu. Assalamualaikum Ibu Sawiyah. Waalaikumsalam Ibu Kadis, Ibu Tuti, Sumawati. Baik, sehat ya semuanya ya. Dan ketiga, Ibu Suci Wahyuni dari Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Assalamualaikum Ibu Suci. Waalaikumsalam Ibu Kadis. Alhamdulillah, apa kabar ini Ibu Maria, Bu Sawiyah, dan Bu Suci? Sehat ya semuanya? Seger-seger nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita nanti mau ngobrol-ngobrol ya Bu ya tentang pendataan keluarga satu pintu. Tapi sebelumnya tentu ada baiknya kalau kita berkenalan lebih jauh dengan 3 orang ibu hebat ini melalui pemutaran VT berikut ini. Nah, sahabat keluarga, kita sudah melihat sepak terjang dari ibu-ibu hebat. 3 orang ini mewakili 76.114 ketua Dasawisma PKK yang saat ini dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP. Kita bincang-bincang ya Bu ya, seputar pendataan keluarga. Nah, untuk bertiga nih pertanyaannya sama. Untuk bertiga tentu Ibu sudah terlibat di dalam Dasawisma ini. Sejak kapan ini bisa diceritakan, sejak kapan terlibat dan dalam pelaksanaan pendataan keluarga satu pintu yang ini full dengan menggunakan aplikasi digital. Kira-kira apa saja nih yang dipersiapkan oleh baik Ibu Suci, kemudian Ibu Sawiyah maupun Ibu Maria. Kita mulai dari Ibu Maria ya, silahkan Ibu Maria. Kalau saya awal mula pendataan itu awalnya mental kuat dulu Bu, untuk menghadapi warga semuanya, terutama terus catatan data warga dari kelompok Dasawisma. Kebetulan saya megang 2 kelompok ya Bu, jadi masing-masing jumlahnya 20 bangunan. Itu dari jumlah bangunan dari form 1 dan 2 serta mapping dari peta mapping. Kemudian saya buat rencana, kirim WA ke kelompok pembinaan saya, ke warga-warga ya. Terus kemudian pedoman dan cek versi aplikasi Carik Jakarta, dan tak lupa HP dan kuota internetnya. Itu saya memulai pendataan. Jadi persiapannya di samping mental, di samping juga bagaimana pengoperasionalisasiannya nanti sebelum turun ke lapangan sudah punya data
bangunan Benar. dan sebagainya. Nah, ini Iya, Bu. bisa dilengkapi dari kita ke yang jauh dulu ya Bu Suci ya. Silahkan Ibu Sawiyati melengkapi tadi ya Bu Maria. Apa saja Bu yang Ibu perlu Ya, siapkan? iya Bu, maaf Bu Kadis. Kalau saya di pulau Bu ya, saya sama menyiapkan buku catatan kecil pendataan dan menyiapkan ID card, memeriksa aplikasi yang kita mau direncanakan pendataan, dan kita sebelumnya menyiapkan kesehatan kita dulu Bu, supaya kita tetap sehat untuk mendata warga-warga di sekitar kita. Gitu ya Bu ya. Nah, baik, terima kasih. Dilengkapi lagi ya sama Bu Suci dengan pertanyaan yang sama. Apa aja nih Bu? Tadi melengkapi yang sudah dari teman-teman. Baik Ibu, kalau untuk pendataan yang kali ini, sebelumnya memang sama seperti teman-teman yang lain ya, saya sudah punya buku catatan binaan saya sebelumnya. Terus saya juga punya kelompok WA group, Bu, WA group binaan saya. Jadi sebelum pendataan ini, sebelum orientasi itu, ada in-group itu saya share ke WA group dataan saya, bahwa memang ada pendataan satu pintu keluarga 2021. Sebelumnya saya share itu, terus dari instruksi Bapak Wali Kota juga saya share, terus instruksi dari Bapak Lurah juga saya share. Terus setelah selesai orientasi itu, saya masukin tuh nomor NIK masing-masing kepala keluarga di semua di bangunan saya dulu, terus saya sharing ke warga. Setelah itu warga pada nanya gimana caranya Ibu gitu. Terus pada japri saya, terus saya kumpulin aja tuh Bu, ada 5-6 orang gitu. Ya tetap dengan prokes. Ini caranya begini gitu. Sambil saya monitor di aplikasi Carik saya. Kalau memang ada yang masih merah, saya japri. Kalau yang sudah apa oranye, apa ungu, saya japri juga. Ada kendala apa bagaimana. Kalau memang dari warga cerita ada kendala, saya bantu. Itu Bu pengalaman saya untuk Carik kali ini. Baik, terima kasih Bu Suci. Nah, sahabat keluarga dimanapun berada, utamanya warga Jakarta, pemegang KTP DKI Jakarta, saat ini Pemprov DKI tengah menyelenggarakan pendataan keluarga satu pintu, yang mana apabila di tahun 2019 sampai 2020 yang lalu datanya sudah ada, ini sifatnya updating, sifatnya pemutakhiran. Namun kalau yang belum sempat terdata, kemudian keburu kita sementara ini berhenti, maka pendataannya adalah pendataan baru. Nah, tapi jangan khawatir, sahabat keluarga dimanapun ini berada, bahwa pendataan ini resmi dari Pemprov DKI Jakarta, dan nanti akan diberikan bimbingannya oleh Dasawisma PKK, yang tentu saja Dasawisma ini berasal dari lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Tadi persiapannya sudah kita dengar, ada persiapan mental, kesehatan diri, dan juga tata cara pendataan itu seluruh kader-kader Dasawisma ini sudah diberikan orientasi bagaimana pemanfaatan aplikasi digital berbasis mobile yang saat ini kita gunakan, yang dapat juga dilakukan pendataannya sendiri. Setelah dilakukan orientasi, kemudian ibu-ibu ini semua kader Dasawisma melakukan berbagai persiapan lanjutannya. Nah, ini juga untuk Dasawisma yang saat ini tengah mengikuti siaran kita ini nanti ya. Ini langkah-langkahnya bisa diikuti nih. Ada in-group 15, nanti juga ada instruksi wali kota, barangkali ada surat edaran ataupun instruksi lurah, itu juga bagus sekali kalau di-share ke masyarakat, baik melalui WhatsApp group seperti tadi Bu Suci maupun cara-cara lain, sehingga warga mengetahui bahwa ini resmi. Dan apa saja yang harus dilakukan mereka sudah siapkan, apa saja yang dibutuhkan, ya kan. Nah, Ibu, tadi menarik ya, kan bangunannya sudah dipetakan sama ibu-ibu ya, sudah dipetakan bangunannya, NIK-nya dimasukkan ke bangunan, lalu kemudian sekarang kita jalan melalui digital. Sekarang jalannya melalui digital, tidak face to face. Pandemi masih ada. Nah, ibu-ibu sekalian nih, supaya warga juga nanti dalam mengisinya itu bisa cepat, Ibu.
itu kira-kira ya apa saja sih jenis data yang dikumpulkan ya, lalu kemudian dokumen apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh warga sehingga mereka ketika ngisi itu udah nggak kelabakan lagi cari ini dan sebagainya. Apa saja nih Bu jenis datanya dan dokumen apa yang perlu dipersiapkan? Kita kasih gilir ya. Yang kedua ini kita beri penghormatan untuk yang paling jauh ya. Jawab duluan. Silahkan ini Bu Sawiyah. Bu Sawiyah ya. Izin Bu Kadis, kalau warga menyiapkan satu keluarga. Yang kedua, biasanya kita menyiapkan juga akte kelahiran masing-masing individu. Terus yang ketiganya biasanya ditanyain juga Bu, lahan. Oh ya. Ya, surat nikah juga, akte surat nikah itu perlu disiapkan untuk pendataan carik mandiri itu, Bu. Baik, ada lagi? Ya disiapkan HP Android-nya, Bu, biar supaya Android. ya. Nah, baik. Nah, kita ke Ibu Suci. Silahkan dilengkapi apa yang sudah dijelaskan Ibu Sawiyah. Ya, seperti Ibu Sawiyah juga memang ya itu Bu, kakak surat-surat itu, terus HP yang Android, dan juga saya tekankan ke warga bahwa memang kalau siang hari sinyalnya kan kurang bagus Bu. Jadi saya ini ke warga bahwa untuk saat ini nggak apa-apa lah kita begadang-begadang sedikit untuk ngisi link, saya gitu Bu. Karena mungkin saya beri masukan bahwa itu nanti buat kebaikan kita semua ke depannya. Karena data itu sangat dibutuhkan, bukan buat pemerintah, tapi buat kembali ke diri kita masing-masing. Karena ada gunanya buat keluarga masing-masing. Alhamdulillah warga antusias, Ibu. Baik, terima kasih Bu Suci. Nah, Bu Maria, ada yang bisa ditambahkan tadi? Saya cuma nambahin karena ada aset lain juga ya Bu, di dalam itu juga aset lain dan jenis tanaman juga ada seperti tanaman hias atau pelindung keras, itu udah ada juga. Udah, saya itu aja kok Bu. Ya, jadi sahabat keluarga, tolong nanti supaya lancar siapkan kakak, akte kelahiran, akte kematian bila ada, akte nikah, akte perceraian, lalu kemudian juga NOP ya, NOP dan dokumen-dokumen lainnya untuk diupdate di dalam data-data keluarga ini. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP menjamin kerahasiaan dan keamanan data-data Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ke pertanyaan yang ngobrol-ngobrolnya kita lanjutin lagi ya. Tadi sudah bagaimana persiapannya dan sebagainya. Mungkin nanti diawali dari Bu Suci dulu, sudah dibuka sedikit tadi oleh Bu Suci mengenai tips yang mengajak warga. Bagaimana nih tips mengajak warga? Di samping tadi ada WhatsApp group, tentu komunikasi akan jauh termudahkan dengan melalui WhatsApp group. Bagaimana mengajak tips-tips lainnya, cara-cara ibu-ibu sekalian dalam mengajak warga untuk aktif mengisi link yang sudah dikirimkan kepada warga. Dari Bu Suci nanti kita putar ya. Sekarang Bu Suci. Baik Ibu, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya memang ini data balik lagi pemerintah mendata itu buat kebaikan kita bersama ke depannya. Selalu saya tekankan itu. Pemerintah di sini, pemerintah DKI khususnya selalu memperhatikan kesejahteraan warganya. Kalau kita sejahtera, baiknya kita serahkan data kita. Jadi saya selalu tekankan seperti itu, Bu, bahwa pemerintah tahu data kita dari apa yang telah kita sampaikan lewat data itu, seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Suci. Kita lanjut ya, mungkin Bu Maria bisa nambahin, silakan. Kalau saya cuma bicara dengan baik dan jelas aja Bu ke warganya. Sama kalau warga tidak bisa mengerjakannya, saya kasih tahu melalui Japri, atau kalau dia tidak punya handphone, bisa saya kasih, nanti saya pinjamin, terus saya suruh ngisi. Kalau dia tidak tahu isinya, saya yang kasih tahu. Oh, jadi fungsi dari kader Dasawisma ini sampai dengan
bisa meminjamkan handphone, luar biasa ya, kepada warganya, bahkan membimbing mengisinya. Baik, kita ke Bu Sawiyah yang ada di Pulau Tidung. Ibu, silakan. Baik, Bu Kadis. Kalau saya sih sebagai kader di Pulau Tidung, saya mensosialisasikan tentang pendataan itu secara satu persatu pada warga. Kalau seandainya dia tidak mengerti, ya saya namanya kalau di pulau kan Bu, jarak antara rumah dengan rumah itu dekat, tidak berjauhan. Jadi saya coba menentukan prokes yang namanya sekarang kita dengan cari Jakarta Mandiri ini, kita untuk menghindari COVID-19. Tapi saya sebagai kader, kalau emang dia tidak mempunyai HP, ya saya sama seperti Ibu yang tadi Bu Maria. Ya. Jadi saya sharing cari mandiri itu atau ke HP anak saya atau ke ini. Jadi saya bantu tuh kalau seandainya warga itu tidak mempunyai HP, nah dia hidup sebatang kara, bisa saya bantu lewat sharing itu ke HP anak saya. Itu aja Bu. Luar biasa. Jadi sahabat keluarga, inilah salah satu ya fungsi tambahan dari kader Dasawisma PKK ini. Di samping memonitor, memfasilitasi seluruh pendataan keluarga dan juga sumber link itu berasal, itu semuanya harus melewati Dasawisma. Namun juga apabila Bapak Ibu ada yang perlu dibantu sampai tidak memiliki handphone dan sebagainya, ini bisa dipecahkan. Jadi solusinya sudah ada ya Ibu ya. Terima kasih sekali. Nah, dalam kita ini seminggu 2 minggu ini ya sudah mulai ya pendataannya, 2 minggu ini ya. Dalam 2 minggu ini kita sudah mulai pendataan. Kira-kira sudah mulai ada suka duka nggak Bu? Ini suka duka ada. Dalam mereka sudah ada ya? Oh ada. Nah dari Bu Maria, suka dukanya dalam melakukan pendataan dengan model cari Jakarta Mandiri ini, Bu Maria. Silakan. Kalau sukanya sih jadi tahu ya Bu watak warganya di sekitar kita. Dukanya itu kalau kita minta data dan disangkanya itu mau dapat bantuan, selalu seperti itu. Dukanya selalu kayak gitu Bu. Jadi kalau kita minta data, ini suruh data dari Pak Gubernur ini, tapi dia bilang untuk apa gitu kan? Buat data ke Dukcapil disuruh mau dapat ini ya, dapat bantuan ya, pasti kayak gitu Bu, selalu kayak gitu. Yang saya dapetin ya di lapangan kayak gitu selalu. Dari awal cari Jakarta tahun kemarin kayak gitu juga. Itu ya pertanyaan warga. Ya, jadi pertanyaan itu bisa dijawabnya seperti apa biasanya Bu Maria? Paling saya bilang ini cuma untuk mendata aja, untuk ke kelurahan, nanti dari kelurahan untuk ke Dukcapil pasti nanti ada namanya, entah itu kita kan nggak tahu mau dapat apa, kita juga nggak tahu. Paling aku jawab kayak gitu aja Bu. Baik. Terima kasih. Nah, pengalaman Ibu Sawiyah seperti apa, Bu? Kalau saya sih, Bu, sukanya warga saya itu antusias, Bu, untuk mendata secara cari mandiri itu dia antusias. Paling dia kalau itu mau nanya-nanya sama saya gitu lewat WhatsApp atau lewat telepon. Ini gimana ini kalau mengisi dari KRT-nya? Terus lagi ada pertanyaan di kartu keluarganya sampai si individu. Itu saya sukanya di situ Bu. Jadi warga saya itu antusias. Kalau dukanya sih Bu ya, maksudnya kesulitannya itu banyak di sini namanya warga Bu ya, enggak semua kan bisa menggunakan HP Android ya, tidak bisa menggunakan HP Android. Ya di situ kita pelan-pelan mengajari caranya bagaimana membuka aplikasi, terus kita mengklik yang mestinya harus diisi kuesioner-kuesioner yang di dalamnya, pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya, itu kita ajarin pelan-pelan. Di situ Bu, itunya senangnya dia kan dia juga berpikir oh iya ini pendataan buat kedepannya loh begitu, penting buat bagi warga, itu aja Bu. Tapi Bu Bu maaf Bu, kalau di pulau sih kendalanya sinyal juga Bu.
Ya, sinyal. kita harus mensiasati sinyal tersebut, karena kadang-kadang kalau warga pas lagi mendata tuh ya sinyal enggak ada, ya kita bilang aja nanti Bu kalau sinyal jadi lagi bagus saya langsung WA atau telepon, lagi bagus Bu ini segera laksanakan pendataan gitu aja Bu. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih ini perjuangannya. Jadi menyeluruh sampai memantau sinyal baik ya. Terima kasih ini. Kita ke Ibu Suci. Bisa ada yang ditambahkan Bu, suka dukanya? Alhamdulillah Bu, kalau sukanya sih terus terang pertama saya jadi terkenal Bu di lingkungan sekitar saya. Top dong ya. Ini Soalnya nanti ini disiarin lebih terang terkenal ini. untuk RT 8, saya sendiri di RT 8 RW 7 Kelurahan Jatinegara itu kan termasuk padat sekali Bu penduduknya. Penduduknya padat, rumah tangganya padat, dan kami kader sih cuma beberapa gitu ya Bu. Jadi saya sendiri 35 bangunan. Jadi 2 kelompok tadi ya? Iya, 2 kelompok. Sukanya itu jadi banyak teman, jadi di sana sini warga sering negor karena oh itu Bu Kader gitu sukanya. Dukanya yaitu Bu, Dawis satu dipanggilnya Bu Dawis apa Pak? ya sama iya Bu Kader gitu, apa kabar Bu Kader gitu. Jadi terkenal tuh. Kalau dukanya ya saat ini banyak keluhan warga tuh Bu. Gini, udah mereka merasa ngisi semua link. Ternyata sinyalnya seperti Ibu Sawiyah yang di Kelurahan Tidung, apalagi Ibu yang di Pulau ya, kami yang di Jakarta dia suka kesusahan sinyal Ibu. Jadi warga udah selesai ngisi, ternyata hilang semua itu sinyal, diulang lagi. Jadi warga pada ngeluh, aduh Ibu susah banget ini gitu. Kadang-kadang saya monitor dari aplikasi saya ternyata masih merah, masih ungu, itu warga itu gitu. Ya warga juga pada kok data lagi ada apa sih gitu. Saya selalu jawab bahwa ini untuk pendataan kayak nanti ada KJP, imbasnya ke situ. Saya selalu bicara ke situ Bu, KJP mungkin kartu-kartu yang lain buat kesejahteraan warga, selalu saya jawab seperti itu. Ya, baik. Nah, Bu Suci tadi kan Bu Suci sering menyebut warna ya, ada merah, ada ungu. Itu kalau warna merah artinya apa tuh, Bu? Kalau warna merah kan berarti baru saya share doang, Bu, belum dibuka. Belum dibuka. Kalau oranye baru dibuka saja ya, Bu. Tapi belum diapa-apain. Oleh warga. Ya. Lalu? Kalau hitam berarti warga tidak setuju, tapi alhamdulillah warga saya nggak ada yang hitam, Bu. Binaan saya alhamdulillah semua. Paling ya itu di ungu saya selalu, kalau di aplikasi saya ungu, saya teriak-teriak lagi tuh pakai japri grup wewe gitu. Bahasa saya begitu, Bu. Ayo diisi masih ungu. Ungu apa Bu? Ungu, Bu? Ungu berarti sudah dirata tapi belum lengkap. Masih ada yang belum dilengkapi. Ini kalau bahasa warna ini tentu seluruh ya 76.114 dasawisma, tapi yang sudah diberikan pelatihan, ini tuh kita melatihnya kan sambil jalan nih Bu. Ibu-ibu ini sudah mulai jalan, tetapi kita juga masih ada nih beberapa ya, masih ada beberapa yang masih kita belum latih. Jadi Ibu habis dilatih langsung jalan kan, jalankan aplikasi maksudnya bukan jalan door to door, tapi tidak tertutup kemungkinan juga sampai disamperin tadi itu dengan prokes ketat. Bagi yang belum mendapat giliran pelatihan, tentu dari menyimak acara ini juga sudah bisa ancang-ancang kira-kira kita nanti akan seperti apa. Dilatih dulu, jangan khawatir ya. Kader Dasawisma jangan khawatir, ada pelatihan dulu, orientasi dulu. Berapa hari dulu ibu-ibu ini dilatih? Coba tolong diceritakan. 1 hari, Ibu. 1 hari penuh. Dan 1 hari itu tingkat penerimaan materinya bagaimana? Kita dari Bu Suci dulu. Semua dipaparkan Ibu, dan juga ada sesi tanya jawab. Dan buat Bu Suci, 1 hari itu langsung bisa menyerap seluruhnya? Alhamdulillah. Kalau saya pribadi dan teman-teman, kalau memang saya sendiri kurang paham, saya japri Ibu RW saya. Juga saya japri juga Ibu Sekretaris PKK Kelurahan, Ibu. Baik. Pembimbingannya memang, ya kalau yang saya tipe orang yang mau belajar. Makanya kalau saya nggak bisa, saya japri aja terus. Sampai saya bisa gitu. Sampai bisa. Jadi sekarang posisinya Bu Suci
sudah pede ya untuk juga menjadi narasumber kalau ditanya sama warganya ya. Alhamdulillah ya, seperti juga Ibu Maria Ulfa tadi juga, kalau ada warga yang sudah lansia dan memang maaf tidak mempunyai keluarga, tinggal sendiri, ya sama, saya linknya ke suami saya, nanti saya ada di dekat nenek tersebut gitu, saya isi di samping nenek-nenek itu gitu Ibu. Baik, terima kasih, luar biasa ya, menarik. Yang penting warga bahagia Ibu. Persis, insya Allah, amin. Mudah-mudahan barokah ini kerjanya. Amin. Nah, tadi saya juga jadi ingin tahu Bu Maria, Bu Maria Ulfa, itu dengan pelatihan yang sehari tadi kira-kira cukup nggak Bu? Alhamdulillah saya cukup. Kalau kurang ngerti saya nanya sama koordinatornya atau ibu PKK lainnya. Gitu ya. Iya. Jadi mudah ya bertanyanya, komunikasi. Alhamdulillah mudah. Ya. Iya. Dan langsung dapat respons? Langsung dapat respon dari warga-warganya juga, kalau tidak tahu juga nanya ke saya juga. Nah, untuk Bu Sawiyah gimana Bu untuk pelatihan yang 1 hari? Iya, alhamdulillah sih Bu, cukup untuk bisa mengikuti orientasi yang diberikan 1 hari itu. Kan pertanyaan-pertanyaan yang di dalam kuesioner itu Bu tidak sama aja waktu pendataan 2019. Iya. Jadi tinggal ada penambahan yang di model di individu, ada pencuci tangan atau tidak di depan rumah. Itu aja sih Bu. Jadi yang sebagian besarnya udah hafal ya Bu ya, waktu 2020 dulu ya. Jadi penambahannya ini kan tidak terlalu banyak. Jadi itu juga mempermudah pemahaman ya Bu ya. Iya Bu. Iya, baik. Nah, terima kasih. Ini tadi kita udah bincang-bincang, ada sukanya, ada dukanya, ya, berbagai serbinya sampai nyamperin dan sebagainya. Ini luar biasa, mudah-mudahan jadi amal ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Ibu-ibu nih, saya juga ingin tahu jika misalnya menghadapi kendala gitu ya, yang paling dominan kendalanya apa ya? Tadi saya sudah mendengarkan ada yang tidak punya handphone, ada yang sinyal sulit sudah mengisi, lalu kemudian ketika mau kirim tidak bisa terkirim. Mungkin ada kendala apa lagi gitu Bu? Yang paling dominan yang perlu kita masih upayakan bersama ini apa Bu? Kendala-kendala apa ini? Dari pulau dulu deh. Bu Sawiyah, silakan Bu. Kalau kita kendalanya itu ya emang namanya warga kan kadang-kadang dia punya kesibukan masing-masing Bu. Apalagi kalau dia itu hanya mempunyai 1 handphone, ya dipakai buat sekolah anak juga Bu, Zoom. Jadinya dia paling kendala di situ. Dia kalau seandainya dia belum sempat ngerjain ya kita kalau kita lihat itu, oh Bu, Ibu belum ngerjain, ya Bu, nanti saya isi setelah saya menyelesaikan tugas anak saya gitu. Gitu ya. Jadi kendalanya seputar ketersediaan gadget dan seputar ketersediaan sinyal ya. Silahkan Bu Maria dengan pertanyaan yang sama. Kalau saya sih tetap sabar ya Bu, dan menjelaskan dengan cara baik-baik sama warganya, terus secara bahasa juga dengan baik. Udah, kalau saya itu aja Bu. Jadi kendala yang perlu kita atasi bersama ini sampai dengan saat ini sudah tidak ada ya, sudah teratasi gitu Bu Maria? Khususnya di tempat saya sudah teratasi. Tapi palingan yaitu Bu, sinyal aja. Kalau dari pagi kan emang tidak ada ya. Karena kalau malam kan kadang juga orang kan kerja ya Bu, sebagian warganya kan juga pada kerja. Karena kalau pagi dia waktunya bisa login tapi tidak bisa. Jadi kendalanya di situ aja sih Bu. Jadi pemilihan waktu ya, pemilihan waktu sinyal tadi itu. Satu lagi Bu, kadang juga kita kalau masukin nick-nya juga kadang nggak ada, tidak ditemukan itu kendalanya di situ juga. Pernah ketemu terus ketemu lagi gimana Bu? Apa kurang angka? Apa salah? Aku kalau gunain nick lagi, kalau misalnya kepala keluarganya tidak bisa, saya ke anaknya atau ke istrinya.
Iya. Terus keluar. Ketemu, iya. Begitu juga kalau kita kan ada ya, kalau misalnya kita mau masuk ke dari kita share linknya, terus orang itu mau masuk, tapi nggak bisa passwordnya. Palingan dia minta ke saya japri kan, kok nggak bisa masuk passwordnya nih, kan passwordnya kan tanggal lahir ya Bu. Tanggal lahir, pas saya tanya, saya bilangin ini di reset aja passwordnya, reset password, terus matiin, balik lagi ke link, baru bisa. Wah, ini luar biasa. Kader Dasawisma PKK DKI Jakarta bicaranya sudah sangat digital, ya kan? Sudah sangat digital. Di riset, ya kan, linknya dan sebagainya sudah sangat digital. Ini namanya kader digital. Luar biasa. Sudah 4.0 ya Bu ya, kader 4.0 yang sangat melek digital. Nah, kita dengar Bu Suci. Silahkan Bu Suci. Baik Ibu, kalau dari saya ada sebagian warga ya, 1-2 warga tuh yang mereka bilang tidak bisa masuk setelah diketik tanggal lahirnya itu ya Bu ya. Dan ternyata saya kasih masukan, coba dilihat nick-nya. Banyak warga yang antara tanggal lahir dan nick itu tidak sinkron, Ibu. Jadi, contoh di tanggal lahir dia di KK 24 Maret 1986. Setelah diketik itu selalu tidak bisa, karena nomor tidak diketahui. Udah di reset paspor, diapain nggak bisa. Setelah saya lihat nick-nya, saya japri, coba kamu lihat nick-nya itu. Dari nick itu ternyata dia nick-nya di 080684. Setelah diketik itu baru bisa, Bu. Mungkin buat teman-teman yang data binaannya ada yang bermasalah di tanggal lahir, mungkin bisa dicoba dari nick itu. Pengalaman saya seperti itu, Ibu. Luar biasa. Nah, ini tuh benar-benar luar biasa ya, obrolan ini real, nyata, faktual apa yang ibu-ibu semua sudah kerjakan. Tapi ngomong-ngomong, ibu bertiga ini tahu nggak kenapa ibu yang sekarang saya ajak ngobrol di podcast ini? Alasannya tahu nggak, Bu? Kalau ibu belum tahu ya saya bocorin aja. Ini ibu bertiga ini merupakan kader dengan pencapaian pendataan tertinggi saat ini. Jadi kita berbagi yuk Bu, ya ibu-ibu ini kita berbagi dengan rekan-rekan lainnya, kader Dasawisma lainnya yang saat ini juga sedang mendata maupun yang nantinya setelah orientasi mereka juga akan mendata. Adakah hal-hal yang bisa dibagikan ini Ibu kepada teman-teman Ibu semua, pengalamannya, solusinya seperti apa? Kita mulai dari Ibu Suci, silahkan Ibu Suci. Ini untuk langkah-langkah pengisian bagi yang punya kesulitan ya Bu. Satu, untuk suami yang sudah meninggal nih, dalam satu keluarga, suami sudah meninggal, otomatis dicari datanya suaminya masih kepala rumah tangga. Untuk isiannya itu suaminya dimasukkan dulu. Setelah dimasukkan semuanya, nanti kepala keluarga dihilangkan. Setelah masuk semua, nama suaminya dihilangkan, dihapus dengan keterangan meninggal. Setelah itu nama kepala rumah tangganya diganti istri. Jadi istri bukan 02 lagi kodenya, jadi 01. Seperti itu untuk yang rumah tangga dengan suami yang meninggal. Jadi bisa di-share linknya, Bu. Bisa di-share linknya. Ada hal yang lain lagi Ibu yang Ibu temui pendataan? Ada juga yang seperti tadi itu Bu, yang pada saat mereka warga klik link dengan tanggal lahir ternyata tidak ditemukan. Nah itu saya japri warga itu, mereka tanya ke kader gitu, terus saya suruh coba dicek ulang antara tanggal lahir yang di KTP atau KK dengan nick-nya. Ternyata ditemukan nick dan tanggal lahir itu tidak sinkron Ibu. Terus saya coba tanggal lahir yang tertera di nick, bukan tanggal lahir yang tertera di KTP. Tuh, setelah diklik dengan tanggal lahir yang sesuai nick, baru bisa dibuka. Untuk yang ber-KTP daerah,
Ya. Kita harus ketik dulu, kadernya harus ketik dulu secara manual. Kita isi semua data keluarganya. Paling tidak kalau memang bujangan diisi nama orang tua, nama bapak dan ibunya dulu. Setelah kita isi semua tuh isiannya, nanti kita hapus tuh nama orang tuanya dengan keterangan di luar rumah. Terus langkahnya kepala rumah tangga diganti dengan nama si bujangan tersebut. Baru kita sharing, karena setelah kita sharing itu saya tanya warga saya yang bujangan, kosong, yang saya isi semuanya itu kosong, data-data orang tuanya itu nggak ada. Begitu karena Ibu. Karena dia sendirian. Ya, itu untuk memudahkan langkah, jadi warga merasa terbantu Ibu. Baik, bisa dibuka linknya dan juga datanya bisa terisi. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Ada lagi Bu Suci yang ingin disampaikan? Terima kasih Ibu, itu aja. Baik. Nah, sekarang kita ke Bu Maria, silakan Bu Maria. Ya, saya cuma mau nanya Bu, kan tempat usaha ya, tempat usaha itu kan kosong ya, tidak ada tempat usahanya kosong, tidak ada bangunannya. Tapi kenapa dia masuk ke bangunan ya Bu? Oh, kalau bangunan kos di mapping aja, nggak usah. Jadi kalaupun nanti di mapping Ibu ada, di mapping gambar Ibu itu ada bangunan itu, tapi tidak perlu Ibu share linknya kan, karena tidak ada. Karena kita juga nggak tahu kan ininya. Tapi kenapa ada ya Bu itu ya? Sebagian ada yang kayak gitu Bu, ada yang nanya ke saya. Karena kalau untuk bangunan ini kita mau tahu di sekitar rumah Ibu itu ada berapa bangunan, dan bangunan itu apakah dihuni, wisma, hunian, ataukah dia untuk usaha. Itu dia usaha. Nah, untuk usaha Bu. Untuk usaha, ya nggak apa-apa Ibu ada di data bangunan Ibu itu nggak apa-apa. Nah, tapi Ibu tandain bahwa ini tidak ada penghuninya, ini untuk usaha. Berarti kita masuk ke Carik Jakartanya itu didiemin aja atau gimana ya Bu? Nggak didata, kan yang didata sekarang yang ada penghuninya. Tapi nanti kalau kita mau tahu bangunan yang ada di sekitar Ibu, oh di situ ada bangunan tempat usaha gitu. Ya. Nah, sementara Ibu punya pengalaman yang ingin dibagikan seperti tadi Ibu Suci, Bu Maria? Kalau saya cuman tadi aja, misalnya kalau kayak tadi ya, misalnya kayak Bu Suci, kalau tidak bisa masuk ke tanggal lahirnya, saya cuman ke reset paspor aja, saya ganti, terus klik reset paspor, keluar lagi, saya masukin lagi tanggal lahirnya itu, baru dibuka ke password, tanggal lahirnya dia, baru bisa Bu. Udah itu aja kalau saya. Baik. Berbagi pengalamannya. Jadi ada riset itu ya. Iya. Kalau Ibu Sawia? Izin Bu. Alhamdulillah sih Bu. Kalau untuk di pulau namanya saya pendataannya rumahnya pun enggak begitu jauh-jauh Bu ya. Yang tadi Ibu Maria Ulfa bilang itu emang sebelum kita masuk ke pendataan KRT, emang kan kita udah pemetaan Bu ya. Pemetaan kan di situ kita udah pemetaan bangunan. Nah, memang kalau nanti pemetaan bangunan itu sudah ada di cari kita, nanti dia akan timbul. Kalau emang kita klik dia bangunan kosong itu emang dia ada, tapi kita tidak mendatakan KRT-nya, individunya, cuma hanya bangunan aja. Itu aja sih Bu, emang pengalaman saya sama juga sama Bu Maria, tapi saya sudah konsultasi, maksudnya mengikuti orientasi, emang jawabannya gitu, tetap emang dibangun maksudnya didata, tapi itu hanya bangunan, tidak ada individu, tidak ada KRT. Itu aja Bu. Baik. Nah, kita sudah bincang-bincang mulai dari persiapan sampai dengan kondisi faktual yang dihadapi di lapangan oleh ibu-ibu kader Dasawisma PKK yang ini ada juga nih bapak-bapak walaupun tidak banyak, ada juga bapak-bapak Dasawisma. Mudah-mudahan warga Jakarta dan seluruhnya ya, seluruh warga Jakarta ini bisa lebih memahami akan sekarang ini sedang dilakukan pendataan keluarga satu pintu oleh Pemprov untuk maksud mengumpulkan seluruh data-data keluarga yang merupakan bahan untuk dilakukannya perencanaan yang lebih baik terhadap warga Jakarta, juga mengambil kebijakan yang lebih baik lagi, keputusan-keputusan program dan
kegiatan yang lebih tepat sasaran dan juga lebih tepat manfaat tentunya. Nah, warga Jakarta, sahabat keluarga dimanapun berada, sekali lagi tolong untuk kita respons link yang dikirimkan oleh Dasawisma PKK masing-masing di sekitarnya. Kalau ada yang menerima saat ini, berarti memang belum saatnya. Kami berbagi waktu secara berurutan agar memudahkan warga Jakarta juga sebetulnya untuk masuk ke sistem kami supaya tidak terjadi keterlambatan atau sulit masuk atau terjadi apa istilahnya ya, ini loh, sistemnya itu jadi padat ya, jalur komunikasi sistem itu padat sehingga nanti bisa memperlambat diaksesnya. Nah, ini kan sebenarnya sudah kita atur waktunya seperti itu agar masyarakat, keluarga ini bisa mengaksesnya dengan lebih nyaman. Tapi kendala saluran jaringan internet ya yang perlu disikapi juga, mungkin waktunya bisa tadi itu sore-sorean, malam atau menjelang subuh dan sebagainya. Ini waktunya silakan disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Pandai-pandai memilih waktu ya, pandai-pandai memilih waktu untuk mengakses internetnya. Kalau sistemnya kita sudah bagi waktunya. Demikian warga Jakarta dan juga sahabat keluarga dimanapun berada, bincang-bincang kita kali ini seputar pendataan keluarga satu pintu untuk kita bersama, dari kita, oleh kita, dan untuk kita bersama. Mudah-mudahan dengan diperolehnya data yang lebih tepat dan lebih akurat, maka seluruh perencanaan kebijakan bisa didasarkan atas evidence. Jadi evidence-based policy dapat kami lakukan secara lebih baik lagi. Nah, jangan lupa untuk senantiasa subscribe, pencet tombol merahnya, share sebanyak-banyaknya, berikan tanda like dan juga komen untuk sekaligus meninggalkan pesan tentang topik dan juga narasumber yang perlu kami hadirkan di tengah-tengah sahabat keluarga. Terima kasih sekali lagi. Salut untuk seluruh kader Dasawisma yang telah berjuang untuk menjadikan warga Jakarta, keluarga Jakarta menjadi sejahtera dan berbahagia melalui pengumpulan data keluarga yang semakin komplit, yang semakin komprehensif. Sekian dari kami, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maria, Ibu Tawiyah, dan Ibu Suci. Sampai ketemu ya Ibu.